Kita oke kata di bata bagin si pemena. Yakobus 2 ayat 1-4 dibacakan si permata kita. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kau berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep ware. Haleluya. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami pinta. Tuhan cucurkan urapi kami. Dari awal ibadah kami sangat bertumpu pada urapan kesah. Sehingga ya Bapa, urapi kami dan berfirmanlah. Karena kami kerena Engkau sikap megikenca ibas gelar anakmu yang hidup di dalam firman Bapanya semata. Kami alaskan doa kami. Amin. Dengan cara jemaat GBKP, saya juga tadi sedikit ketakutan dengan kata-kata pengantar yang dibawa SL kita. Karena bicara budaya dan firman Tuhan ini menjadi pergumulan yang besar di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Asia, Afrika, but not masyarakat Barat yang memiliki budaya sebenarnya budaya Kristen. Kita masuk, kita jujur, kita objektif. Dan coba belajar berpikiran terbuka. What is budaya? Budaya adalah kelakuan, cara hidup, kebiasaan, ya bukan? Sehingga banyak di antara kita yang menjadi percakapan pro dan kontra ketika kita kalak Batak atau saya memasukkan karo di dalam Batak. Tidak usah berpolitik di sini dalam arti terus marah kepada saya. Sama saya tak ada hebatnya, mau botoba lah, mau karo lah. Yang penting adalah cara hidup kita. Ini yang mau diangkat sama Yesus. Agak susah kita masuk karena mayoritas kesukuan cara berpikir kita. Nanti kalau saya bilang karena masih mayoritas paling nilai rata-rata kita kalau diratakan kalak karo banyak yang berpendidikan. Cuman saya takutnya ijazah itu kambeli sehingga you don't know how to think. Kalau karo kan memakai mental menerabasnya tinggi.
Kalau saya katakan begitu, itu budaya loh. Tapi apakah itu benar orang Karo sekarang memakai budaya Karo? Cara hidupmu itu mengekspresikan budaya. Budaya itu adalah peraturan-peraturan yang engkau taati, yang menghukummu menjadi alat ukurmu, yang menjadi patron dalam hidupmu. Sehingga ada yang mengatakan, orang Karo Enda lebih takut dibilang tak beradat daripada tak bertuhan. Kita cek dulu budaya kita. Dalam arti dalihan natolu. Dalam arti apa itu namanya Bapak GB yang kita bilang sukut sembuyak. Mebagai anak beru kalimpupu. Kalau Karo Enda jemaat GBKP belum menyadari bahwa, makanya mereka tidak ngerti presbiterial sinodal. Layan tusina. Jadi kalau begitu GBKP ini dengan sistemnya belum menjadi budaya di jemaat GBKP sendiri. Tapi ribut. Anda bisa saja mengatakan, aku pun takut apakah Anda benar-benar orang Karo dengan budaya Karo. Budaya Karo mengenal kata Muhammad, musyawarah dan gotong royong. Lid Gundari, budaya Karo tidak hierarki, egalitarian. Semuanya mendapat tempat yang sama. Jadi hari ini saya anak beru yang kerja. Mebagai, apapun jabatan kita, kalau kita jadi anak beru, kita kerja. Mau kita presiden, kita kerja. Gundari, cek. Dan yang anak beru hari ini, esok di pesta yang lain, dia menjadi kalimbubu. Di pesta yang lain dia menjadi sukut. Jadi kita adalah fleksibel sehingga diajarkan budaya Karo tidak pernah menempatkan seseorang menjadi spesial. Semua sama. Apakah kamu masih Karo? Lang. Budayamu lah budaya Karo. Karena engkau melakukan seperti yang dikatakan Yesus atau dikatakan dalam Yakobus tadi. Karena dia anak beru dan engkau treat dia gara-gara padahal dia anak beru, ya kan? Tapi dia jenderal, ya. Ikut dia program 303, tak tahulah saya. Naik Lexus, naik ini. Sehingga kami bilang, oh lah modalih kami itu. Di dalam kerja-kerja. Kalau Karo kam lang. Budaya Karo kam lang. Kam budaya dunia. Lah Karo. Budaya endi entah. Budaya yang dikatakan Jakobus. Budaya Karo tidak pernah menempatkan seseorang menjadi berbeda selamanya. Budaya Karo tidak pernah menempatkan seseorang menjadi pekerja selamanya. Budaya Karo sebenarnya sangat-sangat tinggi di dalam menghargai kemanusiaan. Lalit perumahna adi ia kalimbubu, ia tetap kalimbubu. Kalak Karo adi bagai. Cek apakah kamu masih kalak Karo melang. Cakap kok ngenca. Mesui beltak kok. Lihat kalak Karo Gundari. Tidak pernah saya pakai kata engkau. Apalagi di mimbar. Tapi karena gue mesui beltak ke Gundari. Babah
ribut dengan persoalan, bicara budaya, tingkahmu, engkau sebenarnya tidak lagi mengangkat esensi dari budaya Karo. Jadi harus dalam memikirkan apa ini esensinya. Dan disitulah bapak-bapak gereja GBKP. Yes, ini bisa kita bilang bapak gereja, nggak ada yang jahitkan apanya. Pada waktu itu benderanya seperti Fatmawati. Maka kita menjadi Calvinis karena esensi daripada Calvinis adalah runggu, musyawarah, egalitarian. Tidak ada yang satu orang menguasai apapun. Tidak ada, semuanya sama. Pertua, pendeta, diaken sama di dalam sidang rungkun. Ada bagai. Nanti kalau nggak ngerti tanya mas apa murid katekisasi semalam bicara presbiterial sinodal. Nanti tanya sama si Citra, Google lah Citra Beru Ginting, di mana dibawa ambilnya literaturnya. Ketika saya baca ketawa saya adanya di Google, tapi engkai maka seGBKP anda laitahna what is budaya Karo. Tapi semuanya pakai bolang-bolang kalau khotbah. Persis kritik Yesus. Bukan bolang-bolang itu yang penting, bukan casing. Yang penting cuci tanganlah, cuci tanganlah. Bukan apa yang nampak, tapi apa yang keluar dari mulutmu, itu yang di Markus tadi. Esensi dari itu tidak kita mengerti. Kita tidak usah bicara budaya Karo di dalam kepercayaan kalau kita belum dalam antropologinya. Karena agama masuk ke dalam antropologi. ICP Tuhando. Kita bukan mengadu Tuhan. ICP Tuhando. Buahna yang kita lihat. Maka aku katakan kamu ribut soal GBKP, kuantitas 300.000 kai buahna. Adik kami Sinai, kata Biringko, yang membawa cimpat tuang warna putih. Dulu saya nggak ngerti itu cimpat. Warna putih yang bulat-bulat kayak serabi. Saya bilang, keren juga nenek Biring sudah tahu makan serabi. Rupanya orang Karo sudah tahu cimpa-cimpa begitu. Dan ditaruhnya di ada tiang sama kayaknya ada pohon. Waktu kecil saya tidak terlalu mengerti soal Tuhan atau apa, walaupun sekolah minggu saya perhatikan. Tapi lihat bagaimana kondisi kemasyarakatan ketika Karo, hubungan sesama manusia. Apakah lebih baik setelah kita dengan bangganya mengatakan kami memuja Tuhan dan mereka memuja begu. Tuhan itu pun begunya. Kok rame. Ketika seminar teologi, Sengget Kerinana belum pernah di GBKP dikatakan, bukankah roh Yesus, roh kudus sama dengan begu rumah jabu. Wah, apa nih pendetanya? Semuanya gurgar senyum saja saya. Jangan takut, rohku akan menyertaimu. Mebagai kata Bulangta, jangan takut.
roh leluhur menyertaimu. So what's the difference? Wah, pendeta ini ngajak kemana? Supaya ulah ngerana adila iantusi. Kalau begitu kita kembali menyembah bego. Gak usah kembali menyembah bego, memang Anda menyembah bego. Roh kan kita bilang bego. Makanya Trinitas, supaya buka dulu, buka kepala dulu, buka kepala. Mau bicara teologi, baru keyakinan, baru etika. Jadi jangan diramekan soal begunya, karena kita pun Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh itu yang kita bilang begu dalam bentuk energi. Bedanya dia kudus dan kita bilang ini roh yang lain, itu saja. Tapi ulah katakan, ulah merendahkan satu agama dan mengatakan dia menyembah begu. Kekristenan menyembah begu. Begu kudus namanya. Begu dua apa? Kasper. Di dalam begu ini tadi ada hierarki. Biar terbuka kita supaya jangan Pentakosta itu saja. Sehingga mereka masuk ke dalam ranah roh. Kita alergi, kita bilang begu. Makanya mereka begitu masuk ke dalam bahasa. Seluk, mebagai. Lalu kenapa kita alergi? Karena kita belum kuat seperti misionaris dulu. Karena dia tahu, tidak boleh ada gendang, tidak boleh ada apapun di ibadah karo. Engkai, kalau sudah ada gendang, sudah banyak orang yang tanpa sadar, ya. Wah, misionaris bilang, wah bingung aku nanti. Jadi itu. Tapi kalau sekarang kita sudah kuat, sudah mulai tahun 80 gendang boleh masuk. Ini yang roh tadi. Tapi roh tidak bisa dipisahkan dengan cara hidup. Jadi apa yang engkau sembah, itulah Tuhanmu. Bagaimana kami tahu mana Tuhanmu? Cara hidupmu. Itulah budayamu. Supaya tahu, jangan hanya ngomong lah, bilang lo orang karo. Tapi esensi kekaruan di mana egalitarian itu. Tidak ada hierarki. Kalau sampai kita membuat hierarki baik di rumah kita, di perkade-kadeen di dalam kita, beranak beru, berkalimbubu, dan di dalam gereja engkau tidak mengenal isi dirimu, ada bagai ulang rata. Jadi bapak-bapak gereja GBKP mengerti sekali esensi kekaroan. Satu-satunya, the only one gereja Batak yang memilih menjadi Calvinis. Yang lainnya memilih menjadi Lutheran. I'm telling you now. Kukatakan pada kalian sekarang. Gereja yang paling banyak duitnya adalah Lutheran. Tidak tergiur bapak-bapak gereja kita. Karena kalau ketika zaman mereka mendaftar apakah kita mau menjadi Lutheran ataupun menjadi Calvinis, kita langsung menjadi anggota Lutheran sedunia, Reform sedunia. Mereka berpusat di Geneva. Mereka memiliki, kita tahu zaman itu adalah zaman Belanda. Duit barat banyak sekali dan gereja sangat kaya. Setelah Katolik, gereja yang paling kaya adalah gereja Lutheran. Sungkun Min HKBP ketika menjadi Lutheran, berapa banyak mereka mendapat bantuan
dari Lutheran sedunia. Tapi Bapak Gereja GBKP lebih mementingkan ideologi budaya tadi. Mereka bilang no, karena Lutheran masih sangat dekat dengan Katolik yang hierarki. Ikalak karo lalit hierarki. Ikalak karo adalah egalitarian, semuanya sama. Dan tidak ada keputusan di tangan sekelompok ataupun pribadi. Tapi kerinana rungku. Terus banyak pertua-pertua mentang dia doktor, dia kaya, dia apa. Dan dia bilang jangan sidang sinode begitu banyak orang. Lah iya takna kaya presbyterial sinodal ngerana. Ya pangerana because he has a lot of money. Lo belajar dulu baru bisa. Otherwise GBKP Anda sudah tidak lagi menjadi GBKP. Jadi GBKP tidak menjadi GBKP bukan hanya karena tidak ada bolang-bolangnya. Azas tadi seperti Indonesia tidak lagi menjadi Indonesia jika tidak ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. GBKP tidak menjadi GBKP lagi jika menjadi hierarki dan jika menghilangkan rungku, jika menghilangkan kedaulatan dan otonomi jemaat. Teset. Itu budaya kita. Itu budaya GBKP. Ribut kali pesta murah, mahal meriah. Ya bukan? Mahal meriah. Saya terus miris sidang-sidang klasis di hotel-hotel kayak pendeta ini miskin-miskin kali. Ke hotel juga pakai nebeng uang gereja. Ada PWK. Bagaimana kita menghadapi resesi ekonomi dunia jika gereja tidak berdiri di depan. Jika kita tidak belajar untuk hidup sederhana. Pendeta-pendeta yang harus memberikan contoh di depan. Seperti Yesus, seperti Paulus, seperti raja-raja kita lihat. Bacaan kita. Ini introduction tapi tinggal sedikit lagi selesai. Ini sudah cukup berat di kepala Anda. Kita lihat budaya supaya tahu what is budaya. Jadi jangan asal bercuap-cuap saja. Engkai maka aku katakan kalau Barat sekarang budayanya budaya Kristen. Why? Mereka kuat sekali untuk 10 pedah dipatah. Kan mereka yang mengajarkan cincin. Ngeri sekali mereka itu kalau selingkuh. Tempat negara yang paling bersih adalah negara Calvinis. Mereka sampai sekarang, aku lama kan di sana. Not only di Amerika. Aku sering ke Eropa dan tinggal berbulan-bulan di sana. Yang aku lihat adalah bagaimana mereka hidup. Lalu saya bilang, wah kuat sekali mereka. Itu budaya. Jadi 10 pedah dibata sudah menjadi budaya mereka. Saya katakan pernah, aku kerja ketika menulis disertasi di high fashion. Kalian tahu Hermes, Louis Vuitton katanya. Terus apalagi Prada, apalagi itu semuanya lah. Yang kalian cari KW-KW-nya itu, aku kerja di situ. Jadi selalu kadang-kadang diskusi Gucci. Jadi kami sama artis-artis dulu Whitney Houston selalu mau. Baru selesai dipublikasikan langsung nelfon. Kami Whitney Houston mau nomor 1. Jadi ada edition, special edition tuh. Gini-gini sederhana nggak pakai lipstick tapi dulu kerjanya di high fashion.
bertemu dengan desainer-desainer dunia. Makanya saya tahu kualitas Munja itu bagus. Jadi yang kupegang dan kami semuanya harus pakai. Makanya dulu Gucci-ku banyak. Sekarang kalian repot pakai apa tali pinggang Gucci, itu semuanya sudah menjadi sampah di tempatku. Tali pinggang Gucci, tas-tasnya pun sudah tidak satu aja yang berciri khasnya itu. Tapi apa di sini yang mau saya bilang? Jam Gucci itu satu. Tag Heuer itu banyak sampai berusaha enggak pernah saya pakai. Itu sekitar $750. Jadi mungkin sekitar 8 juta lebih. Mungkin ya, coba lihat nanti kalikan. Atau lebih, kalau $1.000 berapa? 15 juta. Jadi karena aku enggak bayar, jadi kadang-kadang dan aku kan gatal pakai itu. Jadi selalu belajar di perpustakaan. Meja kami untuk menulis disertasi ada khusus untuk mahasiswa doktor punya mejanya sendiri. Saya tinggalkan dan pulang saya lupa. Dan saya ketika sampai rumah sudah malam, tutup library. Jam 11 lewat, saya jam 1, jam 2 pagi baru ingat. Waktu itu saya tidak tinggal di asrama, saya tinggal di New York, saya kuliah di New Jersey. Jadi sudah sampai di rumah, nanti aja hari Rabu. Jadi 3 hari selebihnya, saya tidak telepon perpustakaan. Dan saya tidak tahu apakah tinggal di tempat saya atau saya ketika di meja umum ketika mencari artikel khusus, saya tidak ingat. Ketika 3 hari kemudian saya datang, saya bilang, maaf, excuse me. Dan saya bilang, I left my watch 3 days ago, ya 3 hari yang lalu. Saya tidak bilang Gucci atau apa, but I don't know di mana saya tinggalkan. Saya tidak tahu di mana saya tinggalkan. Lalu petugas perpustakaannya mengambil tempat barang yang hilang dan dia bilang, ini ada 2 jam tangan, 1 Seiko, 1 Gucci. Yang mana? Saya senyum. Saya bilang, itu yang Gucci. Ya. Why don't you take it? Tentu yang hati-hati ya. Jelas orang Amerika tahu Gucci itu mahal. Tidak ada yang ambil. Tidak ada orang putih, saya mengatakan orang putih ya. Orang putih tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Makanya di sini miris saya, karo bela bagai. Orang belum makan kita sudah 10, kita masukkan lagi ke dalam tas kita. Itu budaya apa ya? Tapi itu kalak karo, itu bukan budaya karo. Budaya karo adalah berbagi. Terus menipu untuk apa? Pintar, untuk apa? Kartu orang miskin. BPJS yang tidak bayar. Jangan. Dan Anda tahu saya malu sekali sama komunitas orang Indonesia di Amerika. Mereka memanipulasi bantuan-bantuan sosial Amerika. Dan di dalamnya itu banyak pendeta-pendeta Indonesia. Ada bagai lengah Kristen kita. Dan karo pela bagai. Tidak ada, nanti kalau Anda menjadi anggota gereja putih. Saya selalu mau putih karena saya di kalangan putih. Di lantai bawah gereja. Itu ada tempat penuh dengan pakaian, penuh dengan telur, roti, mentega, keju. Anda silahkan mendaftar, Anda dapat. Setiap hari Minggu pulang gereja saya bawa. Dan kamu lihat nanti ketika ke bawah, tidak ada orang putih. Semuanya kalau tidak orang Asia dan mahasiswa adalah orang hitam. Coba tadi di Kemenangan Tani, kamu naik Corona
Dan saya kagum sekali. Jadi ketika ada mahasiswa putih dan dibilangnya, aduh aku nggak punya coat musim dingin, mahal loh itu ratusan dolar. Lalu saya bilang, kenapa nggak ngambil di bawah? No, malu. Saya pikir gengsi, mengapa malu? No, itu untuk international student dan orang pendatang-pendatang. Tapi kalau kami, orang tua kami mampu. Dan mereka menunggu sale itu di Macy's, di mana menunggu sale sampai dari 200, 100 menjadi 20. Tapi tidak akan mau mengambil yang bukan hak mereka. Lihat bagaimana enda budaya anda ya, bagai Kristen kam lengah. Karo pekam lang. Ini Minggu Budaya. Ini yang dikacarkan di Markus tadi, bagaimana di Yakobus tadi. Kalau Barat itu, saya kasih tahu, karena budaya mereka, jadi jangan bilang, menyembah. No, aku tidak pernah menyembah manusia, tapi aku angkat tangan dengan cara mereka memperlakukan manusia. Sehingga dana sosial tinggi sekali. Tidak ada sebenarnya di negara mereka yang tidak diberikan pemerintah rumah makanan. Tapi mereka yang tidak mau. Semuanya inilah yang ditiru sekarang dalam pemerintahan kita. Tapi selalu ada saja yang memanipulasi. Kalau di Amerika yang memanipulasi itu adalah imigran, pendatang-pendatang termasuk Indonesia dan orang Kristen. Menipu social security supaya mendapat apa yang selalu dikasih Jokowi tiap bulan itu apa namanya bantuan-bantuan BLT, iya. Dan mana kepling sama lurah-lurah, habis nanti susuran do. Kalau kamu memanipulasi ini BLT di Amerika, di Eropa, di Australia, disitulah gara-gara perbuatan orang-orang Kristen Indonesia. Aku tidak mau mengatakan yang aku tidak lihat dengan mataku jine. Banyak orang Islam tapi aku tidak bergaul sama mereka. Aku bergaul sama orang Kristen Indonesia. Dalam arti pernah ke mereka tapi aku tidak pernah berlama-lama dengan orang Indonesia. Jadi kamu bisa tangkap kenapa aku selalu memilih di mana aku berkecimpung. Aku tidak ke gereja Indonesia kalau tidak khotbah atau do something atau memimpin mereka punya, tidak bergaul sama orang Indonesia karena mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Termasuk pendeta-pendeta yang mencari pekerjaan di sana. Lari dari sini dan semuanya pendeta-pendeta yang memikirkan pelayanan untuk menjadi kaya. Memanipulasi BLT Amerika. Inilah yang membuat negara-negara putih ada yang menjadi against, tidak suka dengan masuknya imigran-imigran. Karena mereka tidak tahu diuntung. Sudah dibantu menipu lagi. Orang Kristen banyak itu. Ada bagai budaya manakah? Jadi jangan mentang-mentang kamu lahir sebagai kalak karo dan kamu bilang budayamu budaya karo. No. Dan jangan kamu pikir mentang-mentang kamu KTP-mu Kristen. Dan engkau bilang engkau orang Kristen. No.
Jadi budaya adalah cara hidup. Cara hidup bergantung bagaimana keyakinanmu. Raja-raja kita baca di sini. Raja-raja 2 Raja-raja 17 ayat 34-39. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Apa maksudnya adat yang dahulu? Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum dan undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka, memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kami harus berpegang kepada ketetapan, peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu. Dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Semua perintah Tuhan ini kubacakan di dalam Ulangan. Kalau Ulangan itu Ulangan 5. Mulai dari ayat yang ke-6. Saya singkat saja. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi itu jangan membuat patung-patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Baru ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu termasuk di dalam perintah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus dikatakannya di sini ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut usiamu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya, ladangnya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Ini diringkas oleh Yesus. Kasihlah sesamamu, kasihlah Allahmu, Tuhan Allahmu gegahmu, ya kan? Baru kasihlah sesamamu manusia. Hukum itu terbagi 2. Makanya itu kalau Anda lihat salib, hukum itulah ajaran 10 pedah di bata yang diringkas oleh Yesus. Vertikal 1-4. Ini vertikal, horizontal, sesamamu manusia. Ngeri itu arti simbol salib itu. Kalau Anda mau mengerti. Jadi kenapa ini terjadi di raja-raja? Bagaimanapun kalau engkau menyembah Allah lain, kesungkun kamu. Aku nyungkun saja. Banyak Allah-Allah lain. Kenapa kamu mencari Allah lain? Supaya laris. Apalagi? Supaya terselesaikan masalahmu dengan instan. Supaya terekspresikan kemarahan itu. Supaya dapat kemauanmu, jabatan-jabatan.
kita lupa kalau itu bukan dari rancangan Allah. Ini semuanya menjadi maut bagimu. Kemenangan Tanienda. Kau katakan Gundari telah bersama kita menyadarinya, dan sekarang saya buka supaya kamu tahu kenapa saya berpikir lama dan melihat kondisi untuk mendatangi rumah orang di Kemenangan Tani dan Namu Kaca. Adikku katakan 80% saya pikir bisa dipertanggungjawabkan. Ibas Kemenangan Tani ras Namu Gajah Enda, rumah ndu ndak bersih. Dan itu melelahkan bagiku. Karena yang disembah Jabu itu energinya bersinggungan dengan energiku. Kalau dia mengenal, kasih contoh salah satu. Ketika lakukan acara di satu rumah anggota kita, rumah mau ditempati, saya sudah merasa tidak enak. Saya pikir dosis obat saya ketinggian. Jadi selalu saya ukur, kayak di sini juga saya ukur. Karena kalau ketinggian saya juga akan tidak enak rasanya. Lalu saya pikir kayaknya dosis tadi tidak terlalu tinggi, tapi kenapa tidak enak? Ada apa ini? Saya sudah merasa, wah ini enak sekali. Tapi saya harus berkhotbah membawa ibadah. Tapi anggota jemaat pertuanya, wah senang saja, wah tidak ada yang merasa tidak enak sepertiku. Aku ini kalau begitu nanti malam saya tes lagi obatnya supaya jangan begini. Tidak enak sama sekali. Saya tahan, udah apa semuanya saya tahan supaya badan saya tidak tumbang, tidak enak, dan saya harus fokus. Ketika mau mulai, pertuanya bilang, pendeta, ada yang kemasukan di situ. Kalau begitu bukan obatku. Oke. Lalu saya bilang kasih air putih, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu saya terus saja dengan ibadah walaupun leherku sudah apa semua, tapi saya fokus dan saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bantu saya sampai selesai. Selesai, latihkan. Saya sudah tidak mau makan lagi dan biasanya saya tidak akan mau memakan makanan di situ. Kemudian saya tanya, bagaimana ibu tadi? Wah dia muntah-muntah. Kemudian kami disuruhnya telepon suaminya. Suaminya tahu bahwa dia suka begini kalau ada kekuatan. Terus dan dia harus pulang karena dia tidak kuat. Dan dia bilang ketika mau pulang sama mereka di sektornya teman-teman mereka satu kampung, pendetamu itu tahu. Dia bilang begitu. Kalau tadi dia tidak ada, kupikir pun masih obatku. Itu terus menjadi saya menyadari, oh badanku sekarang begini, oh begini. Pantas gak enak kurasa, pantas selalu saya pikir karena salah obat. Dan latihkan. Besoknya terapi, pijit, telepon dokter semuanya. Dan itu bisa seminggu lebih. Padahal saya harus memimpin rapat BP Rungkun yang lain semuanya. Harus WA ini mengatakan bagaimana SL-nya, bagaimana apanya semuanya. Capek itulah terbelaskan, energi kita seperti disedot. Mengapa begitu? Karena aku tidak punya pelatihan seperti ini.
Makanya keren Yesus, saya senang kali sama Yesus. Dia tengking, dia bilang pergilah. Enggak ada ditulis, lalu Yesus capek. Aku enggak nengking-nengking pun capek. Lalu kata kakakku puasa. Wah, bisa masuk ke ranah ini tapi enggak bisa lagi menjadi ketua rukun. Tidak bisa harus nyepi selalu. Tidak bisa lagi pegang jemaat. Harus nyepi, ini spesial. Enggak ada. Banyak kita yang tidak tahu. Karena ini berapa turunan. Udah kami tengking pendeta. Lalu saya bilang nontonlah sekali film Cina. Jadi datanglah pendetanya. Cung lah, puak kipas-kipaskan. Kalau Korea lompat-lompat lagi. Wah, ya sudah pergi. Beguna bagai ehe. Di situ dia, karena dia nggak nampak. Aku belum tidak tahu karena semuanya tidak ada yang ku minta dan ku pelajari. Aku hidup ini seperti mengalir saja. Nggak mau minta, nggak mau apa. Ngeri kalau minta-minta. Biarkan saja yang Allah apakan. Sehingga kalau tidak kuat atau apa, ya memang tidak kuat. Hanya bilang Tuhan kuatkan. Kalau sudah sampai seperti dicekik, cepat. Jadi kalau doa saya cepat, tandanya ada yang mau nyekek. Dan kubuka mataku. Jadi kalau gitu, iya takut juga saya. Nggak enak juga, karena saya belum pernah mengalami nanti kok mati dicekek bagaimana ya. Tuhan Maha Kuasa, yes, tapi kalau dicekek bagaimana ya, harus saya buka mata saya. Saya mengaku. Karena saya belum mampu lebih dari itu. Bagaimana bisa mampu lebih dari itu? Selain kini tekan pelatihan. Makanya Yesus puasa 40 hari 40 malam. Ke gurun harus nyepi. Kakakku bilang puasa. Wah nanti semuanya ada waktunya. Jadi ini. Satu, lihat banyaknya penyakit di kita. Lama sembuhnya. Kamkrina itu 70 itu belum tua. Tapi kenapa semuanya penyakitnya sudah seperti umur 90-an. Nandeko aja 92 masih lari-lari, masih naik tangga. Jadi roh-roh ini tidak bisa banyak mereka, apalagi kalau yang kita pinta. Untuk sesuatu yang bukan bagian daripada rancangan Allah. Mereka endi entah. Sola gracia hanyalah rancangan Allah, roh Allah. Kita ke dukun nanti supaya dia naik pangkat ya. Kamu sudah membuat setan. Jadi dia hidup dengan, kalau saya bilang ya tak mau, gak usahlah kita buat namanya. Yang jelas kekuatan yang bukan dari Allah. Pasti dia kekuatan yang tidak benar. Kenapa? Karena kamu mengambil yang bukan rancanganmu. Bukan rancanganmu jadi bupati, bukan rancanganmu jadi camat, bukan rancanganmu jadi direktur dan engkau ambil. Engkau melawan rancangan Allah. Bisa kami hidup lang. Cek sampai 3-4 turunanmu. Engkau bersakitan di situ. Anakmu semuanya rumah tangganya kacau, cerai berai. Engkau bisa punya rumah 200. Di situ kita semuanya tidak budaya Kristen, budaya dunia, budaya roh yang mengajarkan bibit bebet bobot. Yesus budaya bapaknya.
Sembah aku, kuberikan keringanan. No. Kita ketok pintuna. Assalamualaikum, yes. Aduh, mau jabatan yo. Iya, mau laris, mau jodoh, mau apa lagi? Kamu membenturkan rancangan Allah dengan rancangan mereka. Menangkap? Never. Bisa sebentar dapat semuanya. Lihat. Nyawa diambil. Kerina nahap nanti kering. Yang paling takut saya bahkan merus dan ngil-ngil. Apa itu? Lebih daripada ngil-ngil. Karena tidak bisa. Dan alam ini pemiliknya sama dengan pemilik kita. Sehingga walaupun ada yang disembah biringku di pohon itu, tapi tetap bosnya adalah aku tak mandi bata papa sila arsipar kuasa. Aku tidak pernah mengatakan roh-roh itu tidak ada. Ada. Dan kekuatan-kekuatan roh-roh, kekuatan, aku pun baru lihat, iya juga ya, saya bilang. Saya tonton filmnya. Karena itu harus muncul dari antropologi. Pikiran saya ngapailah roh-roh banyak di danau, di pohon, di rumah-rumah. Kenapa? Rupanya katanya kalau roh-roh yang kuat dia lebih suka menempati tempat yang permanen, yang tidak gampang usai. Kita kan kalau dia masuk ke kita kan kita mati. Dia mau yang tidak mati, tidak dihantam, tidak cepat dirobohkan oleh faktor-faktor alam. Makanya nggak mau dia pohon kecil. Wah, yang besar. Ada angin pun dia di situ. Jadi dia banyak di alam. Ketika saya mendengar itu filmnya, jadi saya kalau nonton saya nggak lihat alurnya, saya hanya lihat jalur dukunnya, profesornya. Oh begitu toh, benar juga ya, logik bagi saya, logik ya. Kalau kami kan mati untuk apa? Jadi kalau begitu dia tinggal di benda-benda. Karena benda itu lebih tahan dengan panas dan hujan. Makanya nggak heran. Ada di pedang, ada di mana di keris, di mana lagi. Di cincin atau apa. Nggak apa-apa, memang bisa. Dan mereka lebih suka tinggal di situ. Karena bertahan. Tapi ini semuanya kan milik Tuhan. Karena yang nomor satu ada semuanya roh itu keluar dari roh Allah. Jangankan mereka yang bandel dengan Allah. Lihat saja dirimu, lo bandel enggak dengan Allah? Bukankah sebenarnya penyembah yang bandel dengan Allah? Kalau kita mau jujur lebih banyak, ya kan Pak Gebi, daripada penyembah Allah, lebih banyak sebenarnya harusnya kita buat gereja penyembah yang bukan dari Allah. Nih. Dan kita membenturkan rancangan Allah. Apalagi namanya yang membuat orang supaya suka sama kita, ada itu, saya lupa apa namanya itu Pak Gebi. Kalau bikin orang suka sama kita, pelet namanya, pelet bukan untuk makan ikan, bukan. Jadi bayangkan, dia bukan dirancang Allah jadi suamimu, karena engkau malabak, engkau puat, engkau semuanya tindakan seperti ini sebenarnya. Engkau melawan Allah, kuat nggak engkau? Nggak
mulailah, pulanglah. Ada bagai budaya kita. Bukan budaya Kristen. Kita tidak layak disebut pengikut Kristus. Karena Kristus sangat taat pada perintah Bapa. Ini taat perintah-Mu Tuhan, pegang firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Jadi kalau taat sama Tuhan, hidup ini mengalir saja. Tidak usah memanipulasi waktu. Mau cepat dan kita memakai segala cara. Jangan berantem dengan Tuhan. Sehingga jangan mengambil hak hidup yang sudah Tuhan rancang. Kalau memang Tuhan rancang sama seseorang dan itu masuk ke dalam BLT si Jokowi, jangan ambil. Sehingga kamu lihat nanti kepling-kepling, lurah-lurah, apalagi semua-semua yang berperan di sini yang menyalahgunakan hak-hak orang miskin, hak-hak janda, hak-hak semuanya yang tidak berdaya. Lihat rumahmu, selalu saya bilang, lihat kamu panas. Apakah bisa kita berhasil dengan tindakan yang melawan rancangan Allah? Jadi kalau begitu orang miskin bagian daripada rancangan Allah. Kita yang mengatakan miskin. Allah merancang kita semuanya dalam komposisi yang berbeda. Di dalam perbedaan bukan bersaing, tapi si sampatan, bukan nyampet gitu, tapi saling tolong menolong. Itu maksudnya. Jadi sosial dan ekonomi membuatnya miskin dan kaya. Padahal sebenarnya dikondisikan Allah ada yang Pentium 5, 4, 3, 2, 1 bukan untuk diadu atau diklasifikasikan sehingga harus ditinggikan dan direndahkan. Nah, supaya kita mampu mewujudkan sikap Allah, yaitu mengasihi, melayani, mengampuni kepada ICP. Ini yang diajarkan Yakobus. Ketika kita mengklasifikasikan manusia dan kita deal dengan dia, berhadapan, budaya kita, cara sikap kita kepada mereka berbeda terhadap yang kaya, yang berpangkat, yang punya mobil dengan yang tidak. Tandanya Tuhan kita bukan Tuhan yang disembah Yesus, tapi Tuhan kita Tuhan yang disembah iblis yang menggoda Yesus. Sehingga tidak heran darah tinggiku naik kalau kita membeda-bedakan. Dan satu hal lagi, kita menindas mereka. Sehingga saya suka sekali Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kerajaan Allah. Semuanya mendapat tempat. Jadi ketika kita mengundang roh untuk mewujudkan maunya kita, di situ saja
sudah energi negatif, kita tidak berani melangkah sesuai dengan rancangan Allah. Kita tidak mau menjadi diri kita. Kita mau seperti tetangga kita. Kita mau seperti adik kita, kakak kita. Kita tidak mau menjadi diri kita. Kita marah sama Tuhan. Kita berdoa lama sekali. Lalu kita ambil jalan pintas. Semua tindakan-tindakan seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak legowo pada keberadaannya. Kenapa tidak legowo? Karena budaya kita bukan budaya Kristiani, juga bukan budaya Karo, tapi budaya kita adalah homo homini lupus. Saling menerkam dan mencilat ke atas, menginjak ke bawah. Manusia menurut kita adalah yang memiliki rumah yang bagus, tongkrongan yang bagus, gelar yang bagus. Semuanya dari casing dan penampilan. Sehingga kita suka sekali melihat gaya. Saya ketawa-ketawa dengan si Indri, tapi sebenarnya mau mengingatkan kita. Sahrani itu yang selalu memberikan citra Hermes. Dan dicuci otaknya bahwa hidup itu, cantik itu kalau pakai tas bermerek. Harus Hermes. Makanya banyak sekali artis-artis itu melakukan segala cara. Dan yang tidak artis sudah merasa mau hidup seperti itu, politikus. Kita dicuci otaknya menjadikan selebritis menjadi Tuhan kita. Hedonisme. Jadi budaya kita lah budaya Karo. Lah budaya Kristen, tapi budaya hedonisme, casing. Ini dari pendeta sampai jemaat. Cantik senyum saya, bagiku lebih cantik alisku yang kayak begini daripada alismu yang ditato-tato bentuk sentimeternya pun bisa diukur. Tidak. Kita melawan rancangan Allah dan dunia memberikan konsep. Rancangan Allah itu tidak cantik. Yang cantik adalah operasi. Kita tinggal dalam budaya operasi plastik. Kita tinggal dalam budaya kepalsuan, yang penting casing. Makanya muntah aku lihat Facebook. Menunjukkan orang-orang yang tidak bertuhankan Tuhan. Cara hidup kita. Ini tadi yang kami katakan memualkan. Hari bagai inilah minggu kenca trinitas budaya. Kalau mau menjadi budaya Kristen ikut Yesus, sederhana. Saya mengajak kita sekarang semuanya. Tidak hanya Kemenangan Tani dan Namukaca, seluruh umat Kristen. Mari kita berdiri di depan untuk berpola hidup berbudaya sederhana. Kitalah ngenca menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, tapi juga menyelamatkan bumi ciptaan Tuhan. Belajarlah kita untuk hidup sederhana. Ada di pikiranku,
kita akan buka. Seperti di Amerika, belum ada gereja yang membuka seperti itu. Aku akan memulainya. Kita pikirkan di mana gudang kita. Saya akan menaruh bajuku cantik-cantik loh. Baju apa semuanya di situ. Silahkan. Di Amerika itu gratis. Di negara lain dibuatnya, nanti kalian diskusikan. Dijual tidak gratis dengan harga yang jauh lebih murah dari monca. Semua uangnya ini masuk ke diakonia. Lalu rumah di sana yang ada di Pemda, kakakku katakan, karena gak pernah aku ke situ. Gak tahu pun saya bagaimana lagi kursinya. Kemarin dikatakan tetangga kami, pendeta tolong dilihat ada orang masuk karena pintu dapur terbuka. Dengan Nande Edo saya ke sana, kemudian dikatakan, oh rupanya katanya pendeta semuanya masih lengkap di situ. Semua selain peninggalan Nandeku akan masuk ke situ. Jadi ada TV, ada kulkas, apalagi itu, ada gas, ya gas namanya. Ada kompor, ada tempat tidur walaupun Nande Edo bilang untuk kula bu, ngapain pula untukmu, aku mau rumah baru. Tapi kalau kita putuskan dengan harga murah jauh dari itu, karena ini semuanya adalah diakonia. Kalian tahu apa dampak seperti ini? Kita diajarkan berbagi, dua. Kita diajarkan untuk hidup sederhana, tiga. Kita tidak lagi mau hidup karena nafsu, tapi karena kebutuhan saja. Dan kita lagi sudah merasakan, mulai mengatakan kepada diri kita, kecil itu indah, sederhana itu nyaman. Jadi yang ada di rumah kita adalah yang kita perlukan saja. Nanti biar yang mengatur ini adalah Nande Nofraim, apalagi Nande Girik, biar semuanya, tapi kepalanya adalah kabit diakonia dan diaken-diaken. Jadi nanti coba, saya ingat ada ruang pendeta upliften, tapi terlalu kecil kalau ada kursi besar, karena kan satu set. Tapi nanti, atau mungkin ini kita pindahkan jadi semua barang-barang, siapa yang mau nanti baju-baju, piring-piring, karena Maria bilang, sama Billy, silahkan ini dibototkan, kami tidak mau mewarisi itu. Dan aku pun melihatnya lelah dan merasa berdosa. Jadi di sini juga kita saling berbagi dan kita tahu bahwa kita bukan hidup dari things itu, benda-benda. Ini juga satu persiapan untuk kembali kepada Tuhan. Supaya kita mulai melepas, katanya melepas. Dan kita tidak takut dan tidak ada yang kita bawa. Kita lahir telanjang, kembali telanjang, dan anak-anak kita memiliki nasibnya sendiri yang dirancang oleh Tuhan. Sehingga lansia-lansia kita semuanya sudah tenang, jangan takut dan belajarlah melepas. Jangan lagi repot soal tanah, tidak usah. Selesaikan itu semuanya supaya ringankan. Saya bilang sama Nande Edo, tidak ada hartaku, cuman rumah ini pun gak apa, tapi repot kali aku dibuatnya. Sedikit-sedikit diteleponi. Tapi kalau dibilang kakak saya jual, adikku di situ, janganlah. Dan itu saya mau tempati. Apa yang mau saya katakan di sini? Semakin banyak yang menempel di kita, semakin berat kita rasakan.
Ya, coba itu ada gelarnya, profesor, dokter, ini. Untuk apa itu semuanya? Jadi kalau sudah ini aku 58, 55 atau 45, mulailah kita melepas. Jadi semakin ringan kita sehingga kita benar-benar terbang bersama dengan Allah, dengan Yesus ke rumah si enggo isikapkan di pada. Pulanglah di dalam minggu budaya ini yang diajarkan Nini Sinai, berbagi, gotong royong. Tidak ada satupun keluarga kita yang kita singkirkan karena kita malu. Kita menjaga martabat keluarga tapi tidak dengan pakai topeng. Tapi dengan ketulusan hati dan sebagaimana adanya. Kalau kita kasih dasar kekristenan, kekaroan tidak pernah menyingkirkan satu orang pun kade-kadeta. Makanya kita memakai prinsip anak beru semuanya tadi dan gotong royong tadi. Sehingga saya mengajak kita, janganlah kita tetap mempertahankan topeng dan sandiwara kita. Karena ini membuat kita menjadi lelah. Kalau begitu budaya kita budaya wayang. Karena kita pakai topeng. Jangan. Budaya kita haruslah menjadi budaya Kristus. Budaya Kristen. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kalau dia miskin, dia suka Coca-Cola, kasih Coca-Cola. Tapi kamu kasih tahu Coca-Cola itu bisa merusak tulang. Biarlah belum pernah minum Coca-Cola, kasihkan. Tuhan tahunya itu. Jangan engkau kasihkan kepada yang naik Lexus Pizza Hut. Ketika yang datang itu tadi dan engkau katakan duduk di lantai, stop melakukan seperti ini. Lakukanlah dulu kepada keluarga kecil kita. Kalau kita lakukan tetap seperti Yakobus tadi, nini tasinai pengandung ia. Dia menginginkan kita untuk sepengodak, sepengoleh. Karena ajaran mereka sudah jauh di luar sana, biarlah diperkukuh ajaran mereka dengan ajaran Kristus yang mengajarkan mengasihi, melayani, mengampuni. Ayo kita kembali menghidupkan anak beru yang menjadi anak beru, kalimbubu yang menjadi kalimbubu. Dan semboyak yang menjadi semboyak. Jangan lagi kita manipulasi. Jangan lagi membawa hierarki ke dalam Kalak Karo dan GBKP. Kita adalah egalitarian, kita sejajar, dan kita ini budaya runggu. Harusnya Kalak Karo berdiri di depan, memproklamasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Soekarno, aku bukan PDIP. Cuma kenapa Kalak Karo suka sekali sama Soekarno. Way of thinking, cara berpikir yang egalitarian dan gotong royong. Jadi kalau kita membuat tempat tadi di mana kita barang-barang kita yang sudah tidak kita pakai tapi masih bagus, orang bisa itu adalah gotong royong. Karena aku tidak bisa memberikan tenagaku, aku bisa memberikan ini kan itu bagus ya. Jadi biarlah kita mewujudkan budaya kemenangan tani yang adalah budaya Kristus, budaya Kristen. Dengan saling menolong berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Dan ini adalah yang
inginkan oleh suka tendel mergana nai-nai, sembiring mergana nai-nai, karo-karo mergana nai-nai, ginting mergana nai-nai. Ada lagi yang kurang? Perangin-angin sudah, sembiring, tarikan mergana nai-nai. Gelah kita kerenana hidup harmonis, kita bisa hidup bersama, semuanya mendapat tempat. Adi bagai, ciptakanlah di keluarga kita, di GBKP dan kehidupan kita budaya seperti ini. Percayalah, kita mewujudkan salib. Kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Allah dengan kita benar-benar mengasihi sesama manusia. Hiduplah dengan kebudayaan salib. Ertoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, inilah kami di dalam Minggu Kenca Trinitas, Minggu Kebudayaan, supaya ietah kami bahwa budaya itu sebenarnya mengajarkan membentuk manusia menjadi manusia. Semuanya mendapat tempat, semuanya bekerja sama. Dan budaya itu menjalar ke semua ciptaan, alam, pohon, dan juga binatang. Budaya menjaga ekosistem, hubungan antara semua ciptaan. Kami hari ini mau mewujudkan budaya. Kami mengambil semua yang bagus seperti yang Allah inginkan, yang sudah diwartakan nini-nini kami Sinai. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk keadilan sosial, kesejahteraan, kebahagiaan semua umat manusia. Bantu kami ya Tuhan, karena ini memerlukan pekerjaan besar, tapi kami yakin di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Senang sekali, bangkit berdiri kita. Marilah kita bersama-sama dengan kalak Kristen ijapape kita berada. Belaskan pengakun kini teken dari hati dan mulut kita berkata, aku tekman di bata Bapa sila ersibar kuasana sina palangi rasdoni, aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta sejadi arah kesah sibadia. Tubuh idur sing nguda nari siso keliamen tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen peteluwarikan go keke basi mate nari nangki ke surga perkundulna arah kemohon di bata Bapa sila arsibar kuasana jenari rahma ia pagi ngeranakan sing kelura sing komate. Aku tekman kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan kala sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalam. Amin. Kundul kita dengan hati yang bersukacita kita mempersiapkan pengatakan bujurta mandibata. Endeskanlah kulandu mandibata saja. Selaku persembahan sing geluh rikutkan sing ngena Athena sebab bagai mearus nakam resembah mandibata suwe rasbiakdu selaku makhluk sirukur. Sambil persembahan dijalankan rende kita kitab denden 451. Pasu-pasu
nanti momo kita dibacakan, diaken kita hanya satu, tanggal minggu kedua September ulang tahun Permata. Jadi mankam yang anaknya ada Permata, supaya dengan arahan dari si Permata dan pengurus Permata yang SL kita, latihanlah kalian untuk paduan suara ya. Nanti murid katekisasi 2022 juga akan menyumbangkan satu lagu karena kita mempersiapkan mereka juga menjadi Permata di bulan November 2022. Jadi SL minggu kedua yang seharusnya Moria, jadi biarkanlah ini menjadi Permata supaya di minggu kedua September itu adalah minggu Permata, Kerinana yang melayani adalah si Permata dan Permata. Arto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, kami sudah di penghujung ibadah kami, kuatkan kami, gelah kami bisa setia mengikuti perintah Tuhan dan cara hidup, way of life kami dan cara berpikir, way of thinking kami yang menjadi budaya kami adalah ajaran Kristus, keteladanan Kristus, sehingga kami layak disebut Kristen. Dan kami percaya, nini-nini kami Sinaipe mengatakan haleluya kalau kami mewujudkan kasih kepada sesama kami, bergotong royong, tidak membeda-bedakan. Bantulah kami, cucurkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Program-program kami akan membicarakan dua kategorial adalah Permata dan Moria yang ulang tahun. Selebihnya adalah kami mempersiapkan untuk Natal dan juga pembangunan gedung Permata kami yang bagian daripada KAKR. Kami tahu situasi dunia di dalam resesi, tapi kami percaya Tuhan menuntun langkah-langkah kami. Jadikan kami runggun kemenangan tani dan bajem yang mewujudkan cara tindak dan cara berpikir, menunjukkan budaya Kristen, budaya Kristus, sehingga biarlah kami menempatkan keyakinan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami yang baru sebulan ataupun mungkin 2 minggu memulai perkuliahannya, terkhusus yang baru, yang mereka tersebar di semua penjuru di tanah air. Bapa Permata-Permata kami Enda, Kamkerina orang tua baik yang di gereja maupun di rumah, sebutkanlah nama anak-anak kita di hati kami masing-masing. Bapa, dengarkanlah nama anak-anak ini. Mereka memulai tahun ajaran sebagai mahasiswa baru. Tahun kedua, tahun ketiga. Pekerjaan baru tapi jauh dari kami. Kami serahkan Kerina Permata kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tangkap mereka, pakai mereka. Wujudkanlah di dalam kehidupan komunitas Kemenangan Tani dan Namo Gajah. Anak Tuhan tidak ada yang menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Bentuklah mereka hidup dalam budaya Kristus, dalam budaya Kristen. Ajarkan kami supaya bisa meneladani kepada mereka. Tuhan, rencana kami juga mau mewujudkan gudang kami, di mana di situ bisa kami saling berbagi dan kami menjualkan dalam harga yang sangat rendah, jauh lebih rendah dari Munca. Semuanya akan kami berikan dananya kepada diakonia kami. Tuhan, kerinduan ini mengajarkan kami seperti Zakeus, mengajarkan kami untuk berani melepas, supaya kami juga lah cakap ngencah, tapi melakukan dan dalam satu bentuk keyakinan. Semuanya ini tidak membantu kami mengenal Tuhan. Tapi ketika kami melepas
membuat kami semakin ringan dan percaya bahwa hidup itu lebih penting dari benda-benda ini semua. Bapa, bantu kami di dalam mewujudkan gudang kami. Apa nanti namanya, yang jelas namanya bukan gudang. Tuhanlah yang memberikan pencerahan pada kami. Bantulah kami jika kami semakin hari semakin ingin mewujudkan jemaat Enda. Menjadi jemaat yang benar-benar menempatkan Kristus sebagai Tuhannya. Ajar kami Tuhan, kami rindu sekali untuk hidup sederhana. Ajar kami berpola pikir dan berpola hidup sederhana. Persembahan yang baru kami kumpulkan, ajarkan kemenangan tani gelah kerina. Jemaat-jemaat terkhusus Moria Mamre berani memproklamasikan kepada dunia. Budaya kami adalah budaya Kristus. Dan semua apa yang dikatakan Kristus, yang diteradakan Kristuslah menjadi pola hidup dan pola pikir kami. Dan di dalam kebersamaan kami menyerahkan semua jemaat kami yang bergumul karena penyakitnya dan masalah-masalah mereka. Biarlah mereka kembali ke jalan Tuhan dan kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan semua beban pikiran, beban perasaan, segala sesuatu. Karena kami percaya tidak ada satupun yang terjadi pada kami melebihi kekuatan kami. Bantulah semua jemaat-jemaat untuk kembali kepadamu, untuk di dalam suka maupun duka, di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi dengan sukacita, mengampuni dengan sukacita, semuanya anugerah semata. Bapa, terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas ibadah Enda. Kami menyerahkan semua kami, biarlah apa yang kami dengarkan dan yang kami lantunkan dari mulut kami, keputusan-keputusan kami wujudkan dalam kehidupan kami. Dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Dan orang-orang melihat perbuatan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa syafaat dan persembahan kami. Karena kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Asa bancina tedis kita sahpak sana melaskan perpadanan kita. Turang rasenina enggo itepa di bata kegeluhan dunia lu mehuli ipekenana kita ibas orat enggeluh si erkawiten sada rasi debana. Oh Tuhan, erpadan agung geluh ibas purukurun Kristus, sinjaga kinulin geluh si inggo iatur kendu. Di bata engkuhi kita alu kepentaren guna nuduhkan orat ngeluh bagi ia. Git ngekita ngeluh bagi biak di bata sing ngukurkan si mehuli mandoni Enda. Oh Tuhan, erpadan aku ngeluh jaga dingin jadi usihan, nuduhkan orat ngeluh si mehuli, ku pelimbarui mederingku, gelah reh pentarna aku, incibalkan kekelengan nang dangi temanku ras tina padu si deban. Marilah perpadanan kita, janji kita lantunkan, jadilah pelaku firman.
Mari kita aminkan ibadah kita Minggu Kenca Trinitas yang berfokus pada budaya dengan bersama-sama berdoa seperti si inggo i acari Kristus membanta ertoto kita ras-ras. Oh Bapa kami sini surga gelar dui perbadi amin rahmin kini rajandu selahmin praten dui bas donenda pagini surga berikan minuman kami akan cukup bebas waris sendah endah alami min salah kami bagini alami kami salah kala kempak kami ulamin kami Bapa kamu kubas percobaan tapi ulangilah kami idur silat nari sebab kamu kap simada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan sindekah-dekahna amin. Kekelangan ni Tuhan berkatlah dalani geluh dusi mengharga ia adep-adep pendibata alu tetap nahken kekelangan dengan kehamatan nandangi kerina tinapana guna jadi gegehndu alawakanlah pasu-pasu idur di batanare ipasu-pasu janah ikawali di bataka siang ayo di bata ersinal sal ibabundu janah melias atena ngenahan kam itatap di bataku kam janah malam atendu ibahanda amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ibadah kita telah terlaksana baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan kami bisa bermazmur bagi Tuhan melalui pujian kami. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami supaya kami berbudaya dengan hukum Taurat-Mu Tuhan. Begitu juga dengan kami mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap dan hati jiwa kami. Dan kami juga harus mengasihi sesama kami manusia dengan kami mau berbagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam keluarga kami, di dunia pekerjaan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami. Kami akan mulai besok bergumul dengan dunia ini Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan memberkati kami sehingga kami mampu melawan keinginan dunia dan bergandengan tangan bersama dengan Tuhan melakukan yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah dengan kasih kuasa Tuhan memampukan kami selalu melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan pendeta kami, Kau yang selalu memberkati dia, memberkati pendeta kami untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi Tuhan. Dengan selalu Bapa berikan dia kepintaran, dengan selalu Bapa penuhi dirinya dengan roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang selalu berkuasa mengajari, terlebih-lebih memberkati kesehatan pendeta kami, memberkati naras, memberkati anak-anak Tuhan. Inilah pengharapan kami dan kami serahkan hidup kami dan kami serahkan perjalanan kami pulang dari tempat rumah Tuhan ini ke rumah kami pribadi lepas pribadi sehingga kami nantinya berjumpa dengan keluarga kami penuh dengan damai sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta jemaat, di sini kami umumkan malam pujian yang selalu disanakan setiap Kamis jam 19.30 dengan sermon
PA Mamre yang diisi oleh Mamre Heber. Begitu juga dengan Bajar Diakoni bulan September, PJJ sektor Nazaret, jenis barang keripik pisang. Dan seterusnya tentang kebersihan rumah ibadah, begitu juga dengan halaman rumah ibadah. Halaman rumah ibadah yang dilaksanakan oleh PJJ sektor Galatia, dan di dalam rumah ibadah akan dibersihkan oleh anak-anak kita Permata, dan kami mengundang anak-anak Permata untuk bisa bekerja sama untuk hari Sabtu untuk datang ke rumah ibadah ini untuk membersihkan rumah ibadah yang didampingi oleh Diaken Bapak Ella. Inilah warta kita di hari Minggu ini. Pulanglah dengan damai sukacita, berjumpa dengan keluarga, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.